Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia? Nah, hari ini Senin 29 Juni 2020, Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda membuka rangkaian aktivitas pagi hari ini dengan program Smart Motivation. Saya langsung bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Self-Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capstone Asia Servitama, Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl, dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Dan senang sekali kita bisa kembali saling menginspirasi pagi hari ini. Dan yang lebih semangat lagi, karena kita kedatangan tamu yang very special dalam program khusus CEO and Directors Update. Jadi hari ini kita akan meneruskan tema minggu lalu ya Mas Daryl, yaitu Managing and Leading Through Crisis. Bagaimana kita bisa mengelola dan memimpin tim, memimpin organisasi di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah krisis. Dan hari ini kita akan belajar banyak sekali dari narasumber kita yang pastinya adalah narasumber kita yang memberikan banyak manfaat untuk kita pada pagi hari ini. Seperti itu Mas Daryl. Oke, saya langsung izin perkenalkan Pak Eloy siapa tamu ngobrol kita pada kesempatan pagi hari ini, boleh ya? Silakan. Beliau adalah spesialis bedah ortopedi and traumatologi FKUI 200 ya maksud kami ya. Clinical and Research Fellowship and Adult Reconstruction Surgery dari Kobe University Hospital Japan, penanggung jawab pelayanan bedah ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Centralus, Wakil Ketua Komite Medik RSSC, Kepala Kamar Bedah RSSC, Ketua Komite Medik RSSC, dan Direktur Utama dari RSSC 2011 sampai dengan sekarang. Langsung saya menyapa ada Bapak Dr. JB Endotomo SSPOT. Selamat pagi Dok. Selamat pagi semua untuk pendengar sahabat Sonora. Gimana Dok? Terima kasih Dok. Ya, sama-sama, terima kasih Pak. Oke, baiklah. Pak Eloy, hari ini kita bicara masalah hal yang masih menjadi sebuah kelanjutan, yaitu managing and leading through crisis ya, mengelola dan memimpin tim organisasi di tengah krisis. Nah, sebelum saya ke Dr. Endotomo, saya mau izin tanya ke Pak Eloy dulu. Ini bagaimana kenalnya antara Pak Endo dengan Pak Eloy? Kok bisa diundang yang berkenan mau hadir pagi hari ini berbincang bersama dengan kita Pak Eloy? Terima kasih. Ini mestakung, semesta mendukung. Oke, ya. Saya itu memang sudah sangat familiar dengan Rumah Sakit Carolus, Mas Daryl. Karena dulu waktu saya sakit, itu saya ingat sekali ya, saya balik dari Melbourne itu tahun 2001. Saya kena demam berdarah. Kemudian tahun 2004 kena demam berdarah lagi. Nah, dua-duanya saya dirawat di Carolus. Ya tentu waktu itu belum bertemu dengan Dr. Endotomo, ya apalagi sekarang dia sebagai direktur utama. Tapi kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Agung ya, Pak Agung Adi Prasetyo. Lalu ya kan kita punya program untuk mengundang narasumber tamu sebagai CEO atau direktur utama di program kita ini Mas Daryl. Lalu Mas Agung mengatakan, saya kenal seseorang yang pasti akan memberikan banyak manfaat, terutama berbicara mengenai managing and leading through crisis. Nah kemudian Mas Agung memperkenalkan saya dengan Pak Dokter, dan terima kasih sekali lagi Dokter bisa bersama kami pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Itu kisah singkatnya gitu ya. Pak Dr. Endotomo, nggak lengkap rasanya kalau Indonesia tidak mengenal sosok Anda. Jadi di sesi pertama ini saya berikan waktu khusus buat Pak Dr. Endotomo 3 menit full untuk menceritakan singkat
paling tidak tentang perjalanan karirnya hingga sampai dengan saat ini menuju ke level direksi. Silakan Pak Dr. Endo Tomo. Ya, saya kira saya mulai dari saya selesai pendidikan spesialis bidang ortopedi dan traumatologi FKUI tahun 2003 dan langsung bergabung dengan Rumah Sakit Singkaru sampai dengan hari ini. Kemudian ada kesempatan mengikuti clinical dan research fellow di Kobe University dan proses yang panjang karena 1 tahun sebelum saya selesai saya sudah berupaya untuk mendapatkan ini dan beruntung mendapatkan full scholarship dari Nobuhara Kobe University. Kemudian selesai dan masuk lagi ke Rumah Sakit Carolus sebagai penanggung jawab, salah satu penanggung jawab untuk pelayanan bidang ortopedi dan traumatologi khususnya untuk adult reconstruction surgery. Kemudian juga sebagai bagian dari tata kelola dari Rumah Sakit Carolus, sebagai wakil pertama sebagai secara struktural sebagai wakil ketua komite medik Rumah Sakit Carolus, kemudian kepala kamar bedah, dan kemudian juga sebagai ketua komite medik Rumah Sakit Carolus, dan saat ini diberi tugas untuk menjadi direktur utama sejak tahun 2016. Saya kira itu. Dan kemudian mungkin saya kenalkan Rumah Sakit Carolus adalah salah satu rumah sakit yang di Jakarta yang sudah berumur 1 tahun. Ya, mulai dari kepedulian 1990 3 kelompok komunitas awam Katolik, gereja dan kongregasi membuat inisiatif, membuat perjuangan. Mereka berangkat dari Belanda ke Jakarta dan membangun rumah sakit sampai akhirnya dibuka menjadi 40 tempat tidur di tanggal 27 Januari 1919. Dan sampai dengan hari ini merupakan perwujudan pelayanan cinta kasih karena ada 3 pilar yang tetap dari awal ada sampai dengan hari ini. Kuskup Penanggung Jakarta, Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus, Awam Katolik, yang senantiasa menjadi 3 pilar menjaga visi, misi, dan nilai-nilai keutamaan dari Rumah Sakit Carolus. Berarti ini kan keterkaitannya apa Dok ya dengan 3 prinsip sukses dari dokter secara pribadi dalam berkarir kompetisi. Apa kira-kira 3 prinsip sukses perjalanan karir hingga ke level direksi ini, Dok? Saya kira yang pertama, setiap orang akan punya motivasi yang baik pertama dan ingin memenangkan kompetisi dengan integritas dan kerja keras. Sebagai dokter, kami semua banyak belajar kesalahan dan pengalaman orang lain dan optimis untuk tetap bisa maju. Saya kira 3 sesuatu yang ingin selalu saya terapkan dalam perjalanan karir saya. Oke, berarti yang pertama tadi motivasi yang baik, menangkan kompetisi dengan integritas dan kerja keras ya Dok ya, dan terakhir belajar dari sebuah kesalahan ya Dok ya, dan optimis untuk maju. Oke, Pak Eloy diam dulu ya, antang dulu Pak Eloy ya. Nanti saya akan tanya banyak Pak, tenang aja kepada Pak Eloy di sesi yang berikutnya. Oke, seperti itu juga sahabat saudara, kami mengundang Anda untuk berinteraksi, silakan di WhatsApp kami 0812 11 12 959, dan hari ini dalam program khusus CEO Directors Update kami menghadirkan Bapak Dr. B.J. Endo Tomo SSPOT. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit St. Carolus. Ini baru kulit yang kita kupas ya. Tapi saya yakin dari apa yang kami hadirkan dalam program CEO Directors Update itu punya kesamaan visi, punya satu benang merah antara sukses dan dalam berkarir dan juga sukses dalam kehidupan. Nanti kita minta komentar Pak Ella di sesi kedua awal ya Pak Ella ya. Baik, Anda jangan kemana-mana, saudara dan juga sahabat saudara, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih saudara dan juga sahabat Signal Network di seluruh Indonesia. Kita kembali lanjutkan dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku di program khusus CEO Directors Update. Dan untuk Anda bergabung, hari ini tamu ngobrol kita adalah seorang Direktur Utama Rumah Sakit St. Carolus, ada Bapak Dr. B.J. Endo Tomo, SSPOT. Nah, tadi Pak Dr. Endo Tomo menjelaskan ada 3 prinsip sukses perjalanan karir hingga ke level direksi, yaitu motivasi yang baik. Itu yang pertama. Beliau juga mengatakan menangkan kompetisi dengan integritas dan juga kerja keras. Dan ketiga, beliau lebih menekankan belajar dari kesalahan dan optimis untuk tetap maju. Nah, sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, Pak Eloy, izin saya ingin menanyakan Pak Eloy, dari apa yang ditemukan Pak Eloy di lapangan, ketemu langsung dengan para orang-orang sukses dan sampai ke level direksi bahkan lebih di atas itu, apa kira-kira benang merah yang menjadi
sebuah kesamaan Pak Eloy antara setiap orang sukses satu dengan yang lainnya dari pengamatan atau perspektifnya Pak Eloy. Mungkin boleh dicarikan dulu sebelum kita masuk ke sesi strategi dan juga eksekusi di sesi kedua. Silakan. Terima kasih Mas Daril, bagus sekali dan tentu kita sudah mengajak hampir ada kali ya lebih dari 30 CEO directors di Radio Smart FM selama 7 tahun terakhir, mungkin hampir 50 orang ya. Dan saya menemukan memang rahasia sukses beliau-beliau ini adalah mirip-mirip ya, bicara mengenai motivasi kerja yang saya ingat sekali kalau saya menggunakan istilah give beyond what expected, memberi lebih dari apa yang diharapkan oleh perusahaan, lalu integritas ada di sana ya, dan kemudian tadi kita belajar tentang terus belajar sehingga karakter dan kompetensi beliau-beliau ini sangatlah hebat. Dan itu harusnya menjadi pembelajaran kepada para pendengar kita pagi hari ini, khususnya teman-teman muda yang baru memulai karir ya, sehingga pada akhirnya pun bisa menjadi seorang leader, bisa menjadi seorang pemimpin yang membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, sekarang kita akan banyak bertanya kepada narasumber kita, Dr. Endro Tomo. Seperti itu Mas Daril. Silakan Pak. Ya, silakan lanjutkan Pak Eloy. Silakan, terima kasih. Pak Dokter, jadi izin, kita kan lagi melanjutkan apa yang menjadi tema yang kami mulai minggu lalu, yaitu Managing and Leading Through Crisis. Kita paham bahwa pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi ekonomi itu membuat banyak pemimpin, banyak organisasi itu jadi kehilangan arah juga. Nah, kira-kira bagaimana tantangan dan peluang? Kalau kita mulai dari tantangan dulu, tantangan apa yang sekarang sedang dialami oleh khususnya industri rumah sakit dan kemudian nanti Carolus sendiri? Bagaimana? Silakan Pak Dokter. Dan bagaimana strategi dokter bersama dengan jajaran untuk bisa betul-betul mensiasati keluar dari tantangan yang sedang dialami? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Eloy. Jadi kami mungkin dalam rentang 3 bulan ke belakang melihat 3 tantangan terbesar saat ini. Pertama, kita bagi dalam perspektif tantangan operasional. Kedua, tantangan perihal persepsi rumah sakit dalam situasi pandemi ini. Dan juga setidak-tidaknya mempunyai efek pada keamanan, keselamatan seluruh staf medis ataupun yang ada dalam rumah sakit, ataupun juga keamanan dan keselamatan pasien itu sendiri. Dari tantangan operasional, kita sudah memahami bahwa biaya kesehatan selalu meningkat dari tahun ke tahun, ditambah dengan krisis ini, dan juga sebelumnya juga banyak rumah sakit harus menyesuaikan dengan regulasi pemerintah. Dan dalam krisis ini terlihat bahwa membuat situasi yang tidak pernah kita dapatkan. Setidak-tidaknya 15 tahun saya di Carolus, begitu aktivitas dalam waktu hitungan 1-2 minggu, aktivitas menurun, yang mengakibatkan pasti pendapatan juga punya efeknya. Sementara biaya operasional yang tetap bahkan bisa naik karena tambahan akan APD, tambahan pemeriksaan screening dan deteksi penyakit COVID ini. Jadi ada profit dalam from activity. Dan kami melihat bahwa tim mempunyai strategi mencoba mengenali dan menerima realita dan sebagai sebuah tantangan organisasi. Jadi kami menyiapkan, menetapkan arah strategi di tengah ketidakpastian dan menyiapkan tim dari talenta yang baik yang kami punya untuk menyiapkan beberapa skenario karena juga harus melayani krisis, melayani yang ada dan melayani membuat bagaimana kelangsungan hidup rumah sakit tetap terjaga. Artinya tujuan skenario, beberapa opsi skenario-nya adalah objektifnya bagaimana kapal ini tidak karam dan bisa melewati badai. Jadi yang skenario ini yang dibuat, dan dalam jangka pendek kita memahami bahwa kami melakukan efisiensi real tanpa PHK dan mengedepankan program yang kami buat dalam konsep solidaritas kebersamaan karena pandemi sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kedua, dari persepsi rumah sakit dalam situasi pandemi, bahwa memang situasi
di Indonesia khususnya baru terjadi di bulan Februari dan awal dari Wuhan di 17 Desemberan, dan ini membuat persepsi bahwa rumah sakit tidak aman. Ya. Dan juga anjuran semua pihak untuk datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat darurat saja. Sementara di satu sisi memang ada pasien-pasien kronik lama yang tetap harus mendapatkan layanan kesehatan, ataupun pasien-pasien yang mendapatkan situasi gawat darurat. Jadi dari situ kami mengupayakan sekali protokol yang sangat ketat perihal zonasi dan screening, membuat definisi yang jelas antara COVID dan non-COVID, membedakan secara jelas, baik itu di rawat jalan, memisahkan dengan tegas, di UGD mempunyai 2 pintu masuk UGD yang dengan keluhan demam atau gangguan pernafasan, juga di ICU, di masa perawatan dan kamar bedah. Dan upaya ini memaksa kita untuk merubah dengan infrastruktur yang ada, merubah alur layanan karena harus sesuai dan comply dengan guideline panduan WHO ataupun dari Kemenkes dalam rangka untuk menjaga keselamatan pasien dan juga staf yang menjadi prioritas kami, dan juga di satu sisi sebagai kampanye rumah sakit dengan protokol ketat. Dan dari situ kita melihat adanya kebutuhan akan opsi untuk pasien melakukan telekonsultasi, teleprescribing, dan telenursing atau layanan di rumah. Sementara tantangan ketiga adalah perihal keamanan, keselamatan dari seluruh staf rumah sakit dan juga pasien. Jadi kami semua diminta untuk selalu sehat dan selalu siap untuk dapat melayani dan merawat pasien secara profesional. Jadi strateginya membuat kesempatan keamanan dari staf adalah kami memberikan health support, baik pemeriksaan berkala, suplemen vitamin, monitor kesehatan, dan memastikan tempat kerjanya aman. APD sesuai dengan zonasi, screening ketat dilakukan, menjaga jarak tetap dilakukan, walaupun harus memakai masker yang bekerja dan masuk ke rumah sakit. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kami juga memperhatikan financial studi dari staff dalam hal ada potongan THR tetap diberikan, dan efek dari yang lain dari karyawan staf rumah sakit bahwa dengan keadaan pressure yang besar dari COVID-nya itu sendiri, dari lingkungannya itu sendiri, membuat kami perlu memperhatikan psikososial yang ditangani oleh ahli staf dari psikiater kami, memberikan edukasi mental health dan monitoring, karena kita juga mengamati adanya respon dari staf kami yang mengalami burnout dalam situasi yang berat dan juga ketidakpastian. Saya kira 3 tantangan dan strategi yang kami buat bersama-sama dengan tim di Rumah Sakit Karawaci ini. Wow, terima kasih dok. Keren. Bagus ya Mas Daryl, nanti kita tinggal betul. Karena banyak pendengar kita yang justru juga menunggu-nunggu di tengah-tengah tantangan biasanya ada peluang. Apakah ada peluang dari semua yang kita hadapi ini? Silakan Mas Daryl. Oke, tanggung Pak, kita mau bicara soal waktu untuk break nih ya. Saya silakan. Tentang hal yang jadi poin pembahasannya dokter pada kesempatan sesi kedua ini, yaitu ada tantangan operasional, tantangan persepsi rumah sakit pada situasi pandemi, dan employee safety and patient safety. Ini udah keren banget, walaupun mengedepankan solidaritas secara short term, melakukan efisiensi tanpa PHK karyawan. Nah, ini yang sepertinya sudah menjadi satu hal yang berbeda dan unik ya Pak Eloy ya, tanpa melakukan PHK karyawan dengan menempatkan solidaritas. Oke, kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikut, sesi ketiga. Kita akan mengulas lebih jauh tentang banyak hal yang berhubungan dengan leadership and culture. Ini kita Pak Eloy ini untuk mengulas lebih jauh nanti nih. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation.
bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation, ketiga di edisi CEO Directors Update, Managing and Leading Through Crisis, mengelola dan memimpin tim atau organisasi di tengah krisis. Nah, hari ini saya tidak hanya berbincang bersama dengan Pak Eloy Zaluku, tapi hadir juga Bapak Dr. B.J. Entotomo, SSPOT, beliau dan Direktur Utama Rumah Sakit San Carlos. Kita akan ulas banyak hal tentang sosok Pak Entotomo, termasuk keterlibatan beliau selaku Direktur Utama Rumah Sakit San Carlos. Oke, Pak Eloy, silakan dilanjutkan. Terima kasih Mas Daryl. Baik, wah tadi kita belajar banyak sekali ya. Dan tadi Ya, saya sudah betul. ada kasih teasing sedikit mengenai peluang, tapi saya kira supaya semua penasaran kita simpan itu untuk pertanyaan pamungkas ya, untuk terakhir. Yes. Jadi sebenarnya masih ada peluang di tengah-tengah orang mengatakan sekarang krisis lah, banyak tantangan. Izin Dok, saya bertanya mengenai leadership and culture ya Dok, oleh karena kalau Capstone Asia Servitama yang kami bangun 15 tahun yang lalu, itu memang sangat concern dengan budaya organisasi karena kami merasa setelah membantu lebih dari 250 perusahaan selama 15 tahun terakhir, kami menemukan organisasi lembaga yang bertahan lama. Itu kesuksesannya dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, itu ternyata itu memiliki budaya yang bagus, budaya yang kuat, dan budaya yang kuat ada hubungannya dengan kepemimpinan yang hebat, kepemimpinan yang baik. Nah, ini San Carlos sudah usia 101 tahun. Waduh, ini luar biasa. Bisa tolong diceritakan, Dok, apa saja budaya yang dibangun dan apa budaya juga kalau ada misalnya perubahan di dalam budaya tersebut di antara para karyawan dan para pimpinan di Carolus sehingga bisa menjadi rumah sakit yang melayani selama 101 tahun dan masyarakat punya pengalaman yang sangat baik juga dengan rumah sakit ini. Silakan, Dok. Ya, kalau kita melihat dari bagaimana merefleksikan sampai dengan 101 tahun rumah sakit Carolus sampai dengan tahun ini adalah kita melihat bahwa pertama munculnya atau motivasi pertama adalah karena kepedulian pada saat itu ingin mempunyai layanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan di Batavia 1 tahun. Dan kita lihat banyak yang peduli. Di sini kita melihat banyak setidak-tidaknya 3 komunitas, yaitu awam Katolik pada saat itu, pimpinan gereja, dan melibatkan juga kongregasi peduli. Dan untuk itu kita melihat dari kepedulian itu mereka memperjuangkan sesuatu supaya objektif atau tujuan ini tercapai. Dan kita melihat bahwa semangatnya adalah semangat perjuangan yang kalau kita refleksikan itu tergambar dalam perjalanan 10 suster cinta kasih dari Belanda ke Batavia pada waktu kita lihat persepsi waktu hari ini bahkan berbeda daripada saat itu 1 tahun yang lalu. Bagaimana mereka harus berjalan melalui laut 4 bulan dengan masuk ke Jakarta dengan budaya semua berbeda, dan mereka berjuang untuk membuat layanan Carolus dan sampai membuka layanan itu pada 21 Januari 1919. Dan kita lihat perjuangan ini konsisten, panjang, dan motivasi yang tinggi karena dari inisiasi kepedulian sampai adanya rumah sakit ini sudah berjalan 9 tahun dalam perspektif waktu pada waktu itu. Yes. Kemudian setelah kita berjalan dari situ, kita lihat nilainya adalah karena rumah sakit adalah bagian untuk mewujudkan pelayanan cinta kasih. Dan ini selalu dijaga, diinspirasi, dan dikawal ketat oleh setidak-tidaknya kembali ke 3 pilar. Jadi 3 pilar utama ini sampai dengan hari ini sampai eksis, dan di mana Gereja Katolik juga ada di dalamnya adalah Uskupan Agung Jakarta juga sebagai ketua pembina, kongregasi suster-suster CB, dan juga awam Katolik yang direpresentasikan dalam perhimpunan San Carlos dalam anggota luar biasa. Dan mereka semua menginspirasi kita, membuat kita selalu ingin menjaga visi misi dan nilai-nilai keutamaan. Mereka
bekerja dengan waktu dan effort yang luar biasa untuk ikut menjaga nilai-nilai ini. Jadi nilai-nilai ini menjadi menginspirasi kita untuk bagaimana kami semua melanjutkan keinginan luhur mereka 100 tahun yang lalu sampai dengan 100 tahun, dan kita mengharapkan lebih baik dari babak kedua 100 tahun kedua. Ini yang kita harapkan, dan nilai-nilai ini terjadi dari bagaimana kita melayani, memberikan layanan yang bermutu dengan berbeda rasa, dan intinya berikut adalah non-diskriminatif, tidak membedakan agama, ras, status sosial. Ini yang kita pegang sampai dengan hari ini. Karena nilai-nilai, mengutamakan nilai-nilai ini kita eksis sampai hari ini, dan ini menjadi bagian penting bagaimana kita bisa memberikan layanan, warna layanan yang terbaik dengan mengedepankan mutu, sikap berbeda rasa, dan non-diskriminatif. Ini yang menjadi bagian kami semua menyiapkan dan melanjutkan keinginan luhur mereka satu tahun yang lalu. Terima kasih dok, terima kasih. Ini saya jadi berpikir, saya pernah membaca ya, salah satu mbahnya culture dan leadership itu namanya Edgar Schein, profesor dari MIT. Itu pernah mengatakan bahwa sesungguh-sungguhnya pekerjaan utama dari seorang pemimpin adalah membangun dan mempertahankan budaya. Tetapi kan ada banyak karyawan di dalamnya, ada banyak pihak yang terlibat. Bagaimana ya Pak Dokter itu bisa meneteskan semangat 3 pilar nilai-nilai tadi, sehingga bukan hanya di jajaran atas, tetapi juga bahkan sampai office boy pun itu juga bisa menghidupi nilai-nilai tadi. Apa yang dilakukan secara real, secara nyata di Carolus, dok? Silakan. Iya, kami bersama tim membangun budaya organisasi dari mana setiap kontribusi per individu diukur di dalam indikator kinerja individu atau ISI. Okay. Yang kemudian berlanjut menjadi, ini ada proyek besar kami yang sedang dan akan selesai. Dan kedua, keluar akan muncul indikator kinerja unit, di mana target hanya dapat terwujud dengan semangat kerja yang saling berketergantungan dan saling mendukung antar unit itu sendiri. Okay. Sehingga untuk mencapai tujuan organisasi, strategi yang tadi susun ditetapkan melalui rencana strategis harus mempunyai ukuran kinerja yang jelas. Dan kemudian dikomunikasikan di setiap direktorat atau pimpinan unit, di mana pimpinan unit kerja harus membuat rencana kerja yang prioritas, yang jelas, terukur sesuai dengan indikator kerja yang diharapkan. Kemudian masing-masing pimpinan unit kerja akan mengelola SDM, membuat indikator kinerja individu berbasis budaya untuk memastikan pencapaian indikator kerja unit atau situ. Dan dengan sistem dan pendekatan ini sekaligus memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk berkembang bersama sebagai culture agent di setiap unit kerja masing-masing. Jadi pimpinan unit kerja dapat memberikan penilaian secara objektif, mampu memunculkan calon-calon potensial pemimpin organisasi Rumah Sakit Carolus yang datang karena memenuhi kriteria yang masa datang yang akan karena memenuhi kriteria culture fit, high potential, high performance. Itu dia. Dan kalau kita melihat dihubungkan SDM menjadi pemimpin, kita lihat dalam hubungannya dalam situasi pandemi dan krisis ini, kita melihat dengan potensi talentanya dia terlihat 3 bulan terakhir ini memunculkan atau kami bisa mempromosikan calon pemimpin masa depan. Mereka mampu dalam waktu singkat beradaptasi, lincah, cepat memberikan solusi ataupun saran untuk kami fasilitasi yang akan menjadi leader di masing-masing unit, kita sekaligus membawa perubahan di organisasi rumah sakit. Jadi dengan krisis ini memaksa kami semua untuk banyak berubah. Dari proses bisnis, perilaku, dan ini merupakan tantangan besar yang harus kami hadapi bersama-sama. Wow, kapasitas adaptasinya kelihatan sekali ya dok ya? Iya. Harus sesuai dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, karena kami mempunyai pengalaman Rumah Sakit Carolus sudah terpapar sejak kasus 0102.
Jadi di mana situasi kita tahu tidak siap, tidak ada yang ideal, tetapi kita harus berbuat sesuatu, mau menyiapkan dalam waktu singkat, dan memang proses ini yang kita fasilitasi supaya lebih cepat terjadi dan tereksekusi dengan baik di bawah. Tapi semuanya tetap berpedoman pada misi organisasi yang tadi dokter jabarkan ya dok ya. Iya. Oke, baik. Pak Eloy, kita break dulu. Nanti ada beberapa komentar yang masuk. Lagi Masih terakhir. siap. Diademin dulu, jangan panas-panas lah kebakaran ya Pak Eloy ya. Oke. Kita kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Sesi terakhir nanti. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation, tentunya dengan rangkaian edisi spesial pada kesempatan pagi hari ini, yaitu CEO Directors Update dengan tema Managing and Leading Through Crisis, mengelola dan memimpin tim atau organisasi di tengah krisis. Pak Ento, Pak Dr. Ento, mohon izin mikrofonnya boleh di-unmute dulu. Baik, terima kasih. Pak Eloy, kita ke WhatsApp dulu ya, dengan pembahasan ada beberapa komentar yang masuk karena kita sudah mengundang tadi. Saya mohon izin bacakan dulu komentar yang masuk beberapa. Silakan. Pertama, Jaya dalam kerja kesepakatan via streaming. Tantangan di masa krisis adalah satu, menyelamatkan organisasi. Yang kedua adalah menjaga soliditas tim. Ketiga, kesejahteraan tim. Kalau menurut saya, sikap pemimpin di masa krisis ini adalah selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan sama Yang Maha Kuasa. Kedua, memberikan semangat terhadap tim bahwa dalam krisis ini selalu ada peluang. Yang ketiga, manfaatkan segala sumber daya. Dan keempat, menumbuhkan rasa empati kepada tim. Ini secara tidak langsung sudah dijabarkan sama Pak Dr. Ento tadi Pak Eloy ya, tentang bagaimana kita harus tetap menjaga soliditas tim dan menyelamatkan organisasi. Oke, terima kasih Pak Arif Hidayat, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Kemudian dari 0813 8333 31 sekian. Pembahasan ini menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dokter, bagaimana caranya agar punya satu persepsi dan visi yang sama dengan masyarakat yang membutuhkan penanganan COVID-19. Karena banyak sekali rumah sakit yang secara perlahan-lahan menolak pasien corona karena takut takut terpapar corona dari ke para karyawan atau ke para dokternya. Oke, itu saja pertanyaannya. Sementara mungkin Dokter Ento boleh start terlebih dahulu pertanyaan ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, saran dan juga tadi. Jadi kami memahami bahwa situasi ini adalah situasi yang luar biasa. Kenapa kita sebut sebagai KLB, kejadian luar biasa, dan yang sudah menjadi pandemi di mana-mana pun terjadi. Dan juga dengan ketidakpastian karena melihat coronavirus ini menjadi hal yang infeksius dan tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak kita mengupayakan, seperti saya katakan, mengupayakan protokol yang ketat untuk prinsipnya dua, menjaga keselamatan dan keamanan pasien dan keluarga dan pengunjung rumah sakit supaya tidak terpapar yang belum terpapar. Yang kedua, yang sudah terpapar kami tangani dalam zona yang khusus, dan juga sekaligus bersamaan menjaga keamanan dan keselamatan staf kami sendiri. Jadi intinya adalah kita tidak mengkompromiskan soal APD yang sesuai level. Dan dari waktu ke waktu saya melihat bahwa kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi. Dia sudah datang ke Karoles, mungkin 1 bulan ini mulai terjadi recovery yang cukup signifikan dibandingkan 1 bulan pertama di bulan April. Pasien sudah datang, keluarga pasien sudah datang dengan APD-nya, memakai masker, memakai face shield, memakai sarung tangan, lalu membawa disinfektan, lalu mencuci tangan, dan ini adalah bagian untuk melawan dan memutus rantai. Jadi kita melihat, saya mengapresiasi masyarakat yang juga ikut mengambil bagian besar sebagai frontline di depan untuk menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan yang teratur, ini menjadi bagian. Dan juga selain itu juga kami memahami bahwa ada kebutuhan juga kepada pasien yang memerlukan rasa aman. Jadi kami juga menyiapkan tadi yang sudah saya sampaikan, opsi pilihan lebih nyaman dan aman dengan melakukan telekonsultasi online virtual klinik, baik
teleprescribing ataupun pelayanan ke rumah. Jadi ini yang kita bisa upayakan, dan semua kita dalam keadaan yang ketidakpastian dan sampai kapan ini selesai, ini adalah bagian normal yang tidak akan kembali normal seperti dulu lagi. Saya kira ini jawabannya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Pele, silakan lanjutkan dulu, Pele. Sudah saya Wah, terima kasih, Dok. Tadi kembali kepada budaya dan kepemimpinan. Saya ingat di dalam buku yang saya tulis berjudul I'm a Leader, saya ada menyampaikan hasil wawancara saya juga dengan Pak Alus Budi, Chief dari Human Capital Astra International beberapa waktu yang lalu. Jadi beliau menyampaikan ada 4 stage atau stagesnya, berbicara mengenai yang namanya itu kebudaya itu harus modelnya dari atas. Kemudian yang kedua berbicara mengenai manajemen sistem yang baik. Yang tadi Pak Dokter sudah menyampaikan ada IKI, ada IKU juga segala macam itu. Dan kemudian beliau berbicara mengenai promoting from within sampai pada komitmen manajemen dan kepemimpinan untuk membangun budaya di sebuah organisasi. Terima kasih Pak Dokter. Ini tadi saya menyimpan pertanyaan terakhir, dan karena waktu terbatas, apa peluang yang sekarang bisa dilihat dan bisa juga bisa dilakukan oleh rumah sakit dimanapun di tengah-tengah tantangan yang sedang dihadapi. Mungkin ada banyak peluang yang Pak Dokter bisa pikirkan, tapi satu saja yang menurut Dokter bisa diseringkan kepada para pendengar kita. Peluang apa itu? Silakan Pak Dokter. Ya, saya kira ada beberapa peluang, artinya dalam konteks bagaimana dalam keadaan situasi hari ini kita tetap bisa meningkatkan kualitas layanan, ya, memberikan pasien positive experience, dan juga di satu sisi mengurangi biaya yang tidak perlu, dan kami mengembangkan suatu platform untuk mempunyai hospital information system yang terintegrasi. Dalam hal ini kami tahun ini mengharapkan selesai sampai pada tahap 4 digital hospital. Jadi ini menjadi bagian penting kami. Strateginya pada waktu tahap pertama kami menyiapkan hospital informasi yang berbasis pada patient care dan clinical experience. Saat ini kami sedang go live untuk menyelesaikan operational efficiency dalam bidang financial dan accounting. Ini bagian kami bisa membuat efisiensi yang signifikan. Di dalam satu sisi juga meningkatkan kualitas layanan karena pasien menjadi center di dalam pelayanan kita, dan need of the patient come first. Dan seperti tadi juga banyak peluang yang mulai sudah terjadi di rumah sakit ini adalah telemedicine, teleprescribing, dan telenursing. Dan kami juga dengan adanya krisis terpaksa membuat care model inovasi. Pasien berbeda dengan kondisi pada waktu sebelum krisis ini, di mana yang memerlukan tindakan biasanya memerlukan suatu prosedur medical care, lalu ditambahkan menjadi bagian untuk melakukan screening, deteksi ada tidaknya COVID. Jadi membuat layanan ini menjadi lebih baik, dan juga dengan situasi yang tidak banyak pasien yang menunggu tidak banyak lagi, sampai saat ini kita banyak berkomunikasi dan memahami apa yang menjadi kebutuhan pasien yang real di saat ini dalam masa-masa krisis ataupun setelah krisis, karena tidak akan pernah terjadi normal seperti dulu lagi. Terima kasih Dokter, terima kasih. Jadi itu Mas Daril, kita belajar banyak sekali. Terima kasih juga kepada Pak Arif Hidayat yang tadi memberikan komentar yang bagus sekali. Jadi kita belajar hari ini tentang bagaimana kita bisa membangun karir ya dengan tadi motivasi yang baik, kemudian integritas di sana, kemudian continuous learning-nya harus ada. Lalu kita belajar bagaimana narasumber kita pada pagi hari ini itu bisa mengelola, bisa memimpin tim dan organisasi untuk betul-betul bisa keluar dari krisis ini dan terus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di dalamnya ada strategi, ada eksekusinya, bagaimana bisa memahami tantangan dan peluang, kemudian memberikan strategi-strategi yang baik, dan sampai tadi di dalam komitmen untuk membangun pemimpin-pemimpin dari dalam, yaitu para karyawan, itu dilatih menjadi agent of change dengan tentu saja yang tadi disebut sebagai manajemen sistem yang baik.
ya, sehingga nanti terbangun sebuah budaya hingga Karolis bisa 101 tahun, dan kita doakan bersama ya Dok, nanti bisa merayakan sampai 201 tahun ya. Amin. Saya kira silakan Pak Dokter bisa memberikan beberapa kalimat closing statement, nanti Mas Darin akan juga menutup, silakan. Baik, silakan Dok. Ya, saya kira dalam kondisi ini kami ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada masyarakat di luar yang sudah ikut mengambil peran besar menjadi bagian untuk melawan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan protokol yang sudah disarankan, cuci tangan, jaga jarak, semua sudah dikerjakan. Dan juga yang kami mengapresiasi bantuan yang luar biasa, bagaimana kami bisa melayani pasien COVID, diapresiasi semua membantu secara masif dalam kondisi seperti ini, jadi bisa menjadi bagian penting kami menjaga staf kami dengan APD yang sesuai zonasi dan menjadi bagian penting untuk melawan dan memutus sampai penyebaran COVID-19 yang saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Dr. Endro Romo Subargono waktunya. Pak Elo juga terima kasih banyak dari apa yang sudah dibahas dan perbincangan ini. Memang tidak cukup 1 jam ya Pak Elo ya, gitu, Dokter ya, untuk membahas kualitas tentang kemudian values yang diberikan. Tapi berharap bahwa pandemi COVID ini harus segera berakhir, cepat atau lambat, agar semua bisa kembali ke normal dan tidak jadi bukan tanggung jawab rumah sakit, tapi menjadi sebuah kewajiban untuk kita semuanya agar menjadi yang terbaik dan sehat seluruh bangsa dan dunia ini. Pak Elo Jaluku, terima kasih banyak waktunya. Pak Endro Tomo Subargono, terima kasih. Terima kasih untuk Anda semua. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Pak Saudara. Kita akhiri perbincangan ini. Saya Daryl Adam. Silakan Dokter. Saya Dr. Endro. Dan terima saya kasih. Eleza Duku. Semangat Sampai pagi. jumpa. Keep the smile. Be the Handexer. The Handexer. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.